Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Tabik pun. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan perencanaan hutan. Pada hari ini kita akan membahas sistem perencanaan di Indonesia sesuai dengan kebijakan yang ada, yaitu Undang-Undang 41 tahun 99. Di situ dikatakan bahwa untuk merencanakan hutan kita harus ada inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan. Setiap mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, kita harapkan dia akan bisa mampu berkomunikasi dengan santun kepada sesamanya maupun kepada dosen serta lingkungannya, baik secara individu maupun dalam kelompok. Selain itu, kita harapkan dia akan mampu merencanakan, kemudian mengimplementasikan suatu program sesuai dengan prinsip menuju hutan lestari. Lalu mampu merencanakan suatu pengembangan perencanaan hutan dan mengimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapang. Lalu tentu saja kita harapkan dia akan menguasai teori dan praktek prinsip-prinsipnya dari perencanaan hutan itu. Dan kita harapkan mampu merencanakan pengembangan perencanaan hutan menuju lestari agar tetap berkelanjutan fungsinya. Dan yang terakhir kita harapkan mahasiswa akan mampu menganalisis sistem perencanaan hutan di Indonesia dengan atau melalui program inventarisasi atau kegiatan inventarisasi, pengukuhan, penatagunaan kawasan, pembentukan wilayah, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan berdasarkan kebijakan yang berlaku dan kondisi aktual di lapangan. Baik, kita akan mulai materi hari ini. Kita akan membahas dulu hingga penata gunaan kawasan hutan. Kalau kita bicara perencanaan hutan, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, kita tidak akan lepas dari 5 hal ini. Baik inventarisasi, pengukuhan, penatagunaan, pembentukan wilayah maupun penyusunan rencananya. Nah, yang pertama coba kita lihat dulu inventarisasi hutan. Jika kita bicara inventarisasi, itu artinya kita akan melaksanakan kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang sumber daya hutan, lalu potensinya serta bagaimana kondisi lingkungannya secara lengkap. Ingat ya, secara lengkap. Yang mana tentu saja kalau kita katakan data yang kita peroleh lengkap harus juga valid. Artinya data tersebut kita peroleh dengan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi hutannya. Jadi tidak bisa kita bagus nih hutannya, tulis bagus selesai. Tanamannya banyak, jenisnya banyak, itu mah kita nggak usah ke lapangan udah tahu ya kan kalau ngomong hutan gitu, nggak bisa. Jadi harus sesuai dan dengan metode yang tepat. Berapa intensitas sampling yang sesuai untuk hutan seperti ini, atau kita ingin menggunakan intensitas sampling karena kita ingin data yang seperti apa, atau kita untuk suatu program apa, bagaimana intensitas atau nilai penting dari suatu data yang kita perlukan. Misalnya gitu, kita butuh 100%. Ya udah mau tidak mau kita akan 100% datanya. Tapi kita bilang karena kita sangat luas, kita hanya butuh sampel-sampel karena juga homogen sehingga kita bisa mengatakan bahwa intensitas sampling kita kecil. Monggo. Jadi tergantung, sangat tergantung dari apa yang akan kita tuju untuk mengadakan inventarisasi ini. Dan inventarisasi di sini juga walaupun kita gambarnya di pohon ya, bukan hanya pohon ya, tapi kita tahu bahwa seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, bahwa namanya hutan itu ada sumber daya alam hayatinya. So berarti ada wildlife yang mana flora fauna dan juga sosial dalam arti bagaimana masyarakat sekitar di situ. Itu termasuk di inventarisasi. Lalu yang berikutnya lagi ini yang tadi terkait dengan inventarisasi, tadi kita sudah jelaskan bahwa tidak hanya pohon, bisa hasil hutan bukan kayu, bisa dia wildlife-nya, bisa dia masyarakatnya.
Tapi kita tahu kalau kita mengatakan inventarisasi juga bisa kita katakan yaitu yang mengadakan siapa, tingkat nasional, wilayah, atau meliputi das tertentu, atau memang hanya tingkat KPH tertentu. Jadi kita tahu biasanya semakin kecil wilayahnya tentu intensitas samplingnya itu semakin tinggi karena kita harapkan dia akan semakin jelas, rinci data kita. Tapi kalau dia meliputi suatu luasan nasional yang sangat luas ini, tentu kita bisa menggunakan IS yang kecil, tetapi harus merupakan lokasinya, representasi atas kondisi hutan di Indonesia yang sesungguhnya. Ya. Kemudian kalau kita wilayah silahkan, itu bisa pulau, bisa provinsi, atau mana bisa dilakukan seperti itu. Adapun manfaat dari inventarisasi adalah kita inginkan bahwa dengan melakukan inventarisasi kita akan mendapatkan data dan juga potensi sumber daya hutan. Ingat, kalau kita bicara sumber daya hutan, sekali lagi saya katakan dia bisa hutan kayu, ya kan? Dia bisa hasil hutan bukan kayu, dia bisa jasa lingkungan. Lalu juga sumber daya hutan itu juga nanti kita lihat yang nomor 2 nih, karakteristik wilayah. Jadi bisa saja HHBK dengan wilayah yang padat pemukimannya sekitar situ. Lalu HHBK pada wilayah yang jauh dari keramaian atau tidak ada jalan sama sekali menuju situ akan berbeda. Demikian pula ketika kita akan membahas suatu data ketika kondisi sosial ekonomi masyarakatnya berbeda, akan berbeda juga. Jadi ada masyarakat yang memang dia sangat menggantungkan hutan, tapi juga ada masyarakat yang mempunyai juga sumber pendapatan lainnya. Misalnya mungkin beliau atau masyarakat ini mempunyai hasil-hasil dari luar hutan, punya kebun ya, atau juga mereka bekerja misalnya menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, atau misalnya mereka itu melakukan berbagai kegiatan, misalnya menjadi bangunan ya, atau dia juga melakukan kegiatan ojek misalnya seperti itu juga bisa. Jadi akan berbeda sekali hasil yang kita peroleh ketika mereka benar-benar tergantung hutan saja dengan ada variabel lain yang berpengaruh di dalamnya. Lalu juga bisa juga inventarisasi ini kita lakukan untuk memperoleh informasi lainnya. Misalnya tadi ada sumber daya hutan lain, misalnya ada keanekaragaman hayatinya, itu misalnya tentang tumbuhan yang memang tumbuhan obat atau memang kita katakan alien spesies karena merugikan ya. Jadi kita bisa punya contoh di Taman Nasional yang ada di Jawa Timur, kita mendapatkan banyak sekali adanya alien spesies, yaitu tanaman berduri. Nah, dengan adanya tanaman yang berduri tersebut mengakibatkan populasi banteng itu terus berkurang. Akibatnya yang berkembang adalah justru sapi-sapi kerbau atau sapi liar gitu. Nah, itu yang tahan seperti itu. Jadi informasi lainnya pun penting. Atau juga misalnya tentang suku masyarakat yang tinggal di situ. Apakah suku masyarakat itu tadi ya punya pemahaman yang benar terhadap hutan, atau mereka masih memiliki opini bahwa mereka harus menjadi pemilik hutan. Itu juga banyak ditemukan di Provinsi Lampung. Jadi ada kelompok yang sudah memahami, mengatakan bahwa Bu, silahkan saja ya skema hutan apapun yang ada di wilayah kami berjanji tidak akan merusak hutan. Kami tahu hutan itu hutan negara, bukan hutan kami. Kami tahu kami sudah diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan, sehingga kami tidak akan merusak. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Jadi ketika diajak ikut program pemerintah, sore seperti hari itu mereka sudah bilang iya. Besok kita pengukuran tata batas ya, iya. Tapi apa yang terjadi, pagi-pagi saya ditelepon penyuluh Bu Christine, ternyata masyarakat itu tadi malam telepon saya, mereka akhirnya menolak. Kenapa?
Kan sudah paham, sudah setuju pada sore itu. Kata dia, malam itu ada tamu ditemani oleh Bapak Kades yang mengatakan bahwa hutan yang tempat mereka tempati sekarang ini suatu ketika masih tetap bisa menjadi milik mereka. Dan jika mereka mau menjadi mengikuti program pemerintah saat ini jadi anggotanya, tertutup kemungkinan ke sana. Jadi luar biasa free rider itu ya. Nah seperti itu juga penting informasi itu. Jadi kita akan tahu mengapa KPH sana itu tidak cepat bisa kita berhasil melaksanakan suatu program, tetapi di tempat lain cepat bisa. Itu bisa terjadi informasi lainnya. Penting sekali. Nah dengan demikian setelah kita semua tadi inventarisasi tadi banyak data yang kita kumpulkan valid ya dan juga memang sesuai dengan kondisi di lapangan, kita mulailah bisa menyusun tata hutannya sesuai dengan kondisi itu. Jadi oke, berarti kira-kira nih bloknya kayak gini sebelah sana, luasannya sebelah sini seperti ini, zonanya kayak ini, zona sana seperti ini. Itu bisa dengan informasi tersebut. Lalu jika sudah sesuai baru dikukuhkan, lalu juga yang penting adalah segera disusun neraca sumber daya hutan. Artinya tadi seperti yang pernah saya katakan, hutan ini potensinya apa toh? Oh, hasil hutan lingkungan bukan kayu. Apa? Durian, pinang, kopi, atau apa? Mangga. Silahkan. Atau neraca sebelah sana mengatakan sana nggak begitu bagus Bu duriannya. Lalu yang bagus apa? Dia sumbernya sumber air yang bagus Bu. Lalu pemandangannya bagus sana Bu, misalnya begitu. Oke, berarti kita udah bisa kira-kira nih apa variabel atau pilihan-pilihan strategi pengembangan di wilayah tersebut dengan menyusun neraca. Tetapi juga dengan kita menyusun neraca membuat kita bisa tahu kira-kira apa yang perlu dikuatkan, tidak hanya dikembangkan tapi dikuatkan atau kenapa terjadi kegagalan seperti itu. Lalu setelah itu menyusun sistem informasi kehutanan seperti yang sudah pernah dikuliahkan bahwa sistem informasi penting sekali. Apalagi jika dia terkait dengan base data tentang luas hutan, tentang pertumbuhan jenis, tentang carbon stock, itu penting sekali karena kita tahu bahwa semua negara sekarang menuju mainstreaming perubahan iklim. Dan luasan hutan itu penting karena nanti juga terkait dengan bagaimana potensi karbon beserta jenis tumbuhan yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua kita bahas tentang pengukuhan. Kalau kita bahas tentang pengukuhan artinya kita harus perhatikan bagaimana kepastian hukum atas kawasan hutan tersebut. Perhatikan tata batasnya. Masih ada apa enggak? Kadang-kadang sudah hilang. Atau bahkan kadang-kadang tata batas tidak kita temukan di hutan. Tapi ketika kita disuruh, Bu, ayo mampir makan dulu di rumah penduduk sekitar hutan. Ketika kita ke dapur, ada tapal batas di dalam dapur, banyak kita temukan seperti itu ya. Jadi ternyata mereka itu mendirikan rumah-rumah sekitar hutan tidak memperhatikan ini. Jadi seperti itu, jadi di batas hutan atau tata batas ini harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian kita lihat kalau memang terjadi hal-hal yang belum sesuai segera dilakukan. Ada penunjukan, segera ditata, dipetakan, dan ditetapkan. Penting ya ini ABCD ini. Kalau ini belum, susah nanti kita. Lalu berikutnya lagi pengukuhan. Kalau kita sudah menunjuk kawasan dan menetapkan, itu penting sekali harus kita lakukan. Artinya kita sudah mengukuhkan. Ya, berarti artinya hutan yang sudah tadi diinventarisasi lanjut hingga ditetapkan. Penting secara formal. Jadi jika tadi saya temukan ada batas dalam dapur, silahkan tunjukkan. Maaf ya Bu, ini penetapannya udah hutan loh. Maaf, bisakah Ibu bergeser rumahnya atau dapurnya seperti itu. Agar tadi keluar dari dapur, karena itu merupakan hutan. Kemudian untuk pengukuhan ini juga perhatikan tata ruang wilayah, baik di provinsi, kabupaten, kota. Ya, jangan sampai kita bentrok, kita bilang ini hutan tapi ternyata kebun sawit. Atau sebaliknya, ini kebun sawit loh, ternyata pemukiman, ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi tolong ketika mengukuhkan hingga adanya pemantapan itu merupakan benar-benar clean and clear tata batasnya. Jangan sampai ada yang meninggalkan konflik-konflik atas ini semua.
Lalu perencanaan hutan terkait dengan penatagunaan kawasan. Nah, untuk hal ini kita katakan kalau kita melakukan penatagunaan kawasan, perhatikan kriteria tentang hutan dan kawasan hutan itu harus bagaimana. Kembalikan ke fungsi pokoknya. Lindungkah, produksikah, atau konservasi hutan yang akan kita lakukan penataannya. Beda-beda kan? Blok intinya lindung dengan zona intinya taman nasional berbeda walaupun sama-sama merupakan suatu kawasan lindung ya, atau merupakan kawasan konservasi. Jadi kita harus membedakan itu sesuai dengan fungsi dari hutan tersebut. Nah, untuk itu seperti Ibu katakan tadi bahwa sangat berbeda antara lindung, produksi, dan konservasi dalam melakukan penataannya. Baik dari zona maupun bloknya, kemudian nanti tahapan pelaksanaannya ketika mau tidak mau bersama masyarakat berbeda, bahkan sudah saya katakan di depan bahwa kebijakan pun akan berpengaruh dalam hal ini, terutama lindung dan produksi. Ketika kita sudah menata, sudah melakukan kemitraan, tadinya dengan KPH, tapi ternyata kita harus berpindah peran, dilakukan oleh teman-teman dari swasta. Lah, swasta mana tahu kan tata batas kalau sedang masalah. Kan kalau tadinya KPH, oke Bu, sambil jalan ini simultan ya, kita lakukan program sambil mengatur tata batas. It's okay bagi mereka kan, karena KPH. Nah, kalau orang itu udah swasta, bagaimana melakukannya? Sulit kan? Nah, setelah itu kita nanti ketika kuliah berikutnya kita akan bahas tentang pembentukan wilayah dan penyusunan rencana kehutanan. Biasanya kita akan bersinggungan dengan KPH dan RPH-JP-nya. Demikian ya, jadi pada kuliah hari ini kita membahas tentang 3 hal, inventarisasi, pengukuhan, dan penataannya. Ingat, setiap fungsi hutan mempunyai hal yang berbeda, inventnya, pengukuhannya, dan penataannya. Tetapi harus segera dimantapkan, ditetapkan secara formal agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Baik, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.